pada video pembelajaran kali ini, perkenalkan saya, Nuzula Anggrit Firdausi, sebagai moderator yang akan mengatur jalannya video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, saya juga akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok kami. Untuk yang pertama, Puput Aprianti, yang kedua, Siti Muamalah, ketiga, Royani Fuada, Rizky Dwi Lestari, dan yang terakhir yaitu Cynthia Wahyu. Mereka yang nantinya akan menjelaskan masing-masing materi dari video pembelajaran. Selanjutnya masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian akhlak yang akan disampaikan oleh Puput Aprianti. Perkenalan, nama saya Puput Aprianti. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Teman-teman sudah tahu apa itu akhlak? Ya, akhlak menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Jamak dari kata kholaqo yang berarti tingkah laku, perangkai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama oleh Al-Ghazali, yaitu segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran, tanpa pertimbangan. Selanjutnya menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Jadi, ilmu akhlak ialah ilmu yang berusaha untuk mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi hukum atau nilai kepada perbuatan itu, bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan norma akhlak dan tata susila. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pemateri kedua yaitu Siti Muamalah yang akan menyampaikan materi tentang pengertian akhlak terpuji. Selanjutnya, saya Siti Muamalah akan menjelaskan tentang pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yang artinya yaitu segala perilaku dan perbuatan yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, penentuan baik atau buruk harus didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik, misalnya yaitu Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Albir. Keutamaan akhlak terpuji juga disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar dan Nabi Muhammad SAW, yang artinya yaitu, wahai Abu Dar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung, namun sangat berat di timbangan? Lalu Abu Dar menjawab, hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah, tanganku berada di genggamannya. Tidak ada makhluk lain yang dapat berselok dari dua hal tersebut. Tiga, mengenai macam-macam akhlak terpuji yang akan disampaikan oleh Royani Fuada. Adapun beberapa macam-macam dari akhlak terpuji. Yang pertama yaitu berhusnuzon. Berhusnuzon secara bahasa berarti ia memiliki makna berprasangka baik. Adapun lawan kata dari husnuzon yaitu suuzon. Ia memiliki makna berprasangka buruk. Berhusnuzon yaitu cara pandang seseorang memandang segala sesuatunya dengan positif. Seseorang yang selalu berhusnuzon, dia akan selalu mempertimbangkan segalanya dengan betul-betul
tanpa adanya prasangka buruk sebelum kebenarannya itu benar-benar bisa dibuktikan. Adapun beberapa macam-macam dari husnuzon. Yang pertama yaitu berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, berhusnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga, berhusnuzon kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah. Semestinya hal ini sudah dari awal kita tanamkan pada diri kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Sebagai contoh sederhananya, yakni ketika kita terkena suatu musibah, tanpa sadar, terkadang kita mengklaim bahwa Allah itu tidak adil kepada kita. Padahal semestinya sebagai seorang muslim sejati, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah dan mempercayakan semua kepadanya, bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini, semua itu adalah yang terbaik menurut Allah. Untuk contoh lainnya, ketika seseorang bersedih, bolehlah kita bersedih, tapi semestinya kita jangan terus berlarut dalam kesedihan itu, sehingga tanpa sadar juga dalam hati dan pikiran kita menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Allah merencanakan takdir ini itu tidak adil kepada kita. Padahal sebetulnya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita saat itu juga itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang kedua yaitu percaya terhadap diri sendiri. Di sini kita diminta untuk selalu berprasangka baik terhadap kemampuan yang kita miliki, sebab semua sesuatu yang kita miliki ini semua itu berasal dari Allah. Dengan kata lain, hendaknya kita percaya diri tanpa merasa rendah diri di hadapan orang lain. Yang ketiga yaitu berprasangka baik kepada sesama. Sesama di sini maksudnya itu kepada orang lain ya. Mestinya kita percaya, kita berprasangka baik atas kemampuan yang dimiliki oleh orang lain tanpa meragukan kemampuannya sebagai sesama seorang muslim. Jadi kita harus selalu berusaha berbaik sangka kepada semua orang sebelum terbukti bahwa ia melakukan suatu kesalahan. Adapun beberapa hikmah dari kita selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia. Yang pertama yaitu kita akan memiliki banyak teman. Yang kedua, kita akan disukai oleh banyak teman. Dan yang ketiga, kita akan disegani oleh lawan kita. Berbaik sangka kepada sesama ini juga merupakan suatu kunci kesuksesan dalam suatu pergaulan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, atau di lingkungan yang lebih luas, yaitu di lingkungan masyarakat. Demikian beberapa hal mengenai berhusnuzon. Untuk materi berikutnya mengenai taubat dan hukum taubat yang akan disampaikan oleh Rizky Dwi Lestari. Di sini saya Rizky Dwi Lestari akan melanjutkan materi tentang taubat. Materi saya dibagi menjadi dua, yaitu hukum bertaubat dan hakikat bertaubat. Yang pertama yaitu hakikat bertaubat. Kata taubat terambil dari bahasa Arab, yaitu taubatun. Kata tersebut berasal dari kata toba yatubu taubatun, yang artinya adalah kembali.
Orang yang takut karena azab Allah dan memilih untuk bertaubat kepadanya karena telah melanggar perintah Allah disebut dengan toibun, yaitu isim fa'il dari toba. Orang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju ke sesuatu. Maksudnya, kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat terpuji, kembali dari sifat yang tidak baik menuju yang baik, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, serta kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari yang bertentangan menuju ke menjaga persatuan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu hukum bertaubat. Hukum bertaubat termasuk perkara yang diwajibkan dalam agama, terutama agama Islam. Dengan bertaubat, manusia akan berhenti dari berbuat dosa kepada Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Karena kita semua tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka setelah kita menyadari bahwa sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka segeralah kita untuk bertaubat kepadanya. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Ia selalu memberi kesempatan kepada hambanya yang mau memohon ampun setelah melakukan perbuatan yang tidak disukai olehnya. Dasar tersebut tertera seperti dalam firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu penggolongan taubat. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai penggolongan taubat yang akan disampaikan oleh Cynthia Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wahyuni. Saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang penggolongan taubat. Penggolongan taubat dibagi menjadi 3. Yang pertama, taubat awam atau taubat pada umumnya, dan yang kedua, taubat al-khawas, dan yang ketiga, taubat al-khas al-khawas. Perlu kita ketahui bahwa taubat yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang pertama atau taubat awam, dan juga bisa kita ketahui tentang taubat umumnya pada orang-orang tertentu. Seperti halnya orang tersebut menginginkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Yang kedua, taubat al-khawas, yaitu taubat tingkatan orang khusus, atau juga di situ orang pengen bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi dan juga meningkatkan kema'rifatannya atau ketakwaannya beliau. Jadi untuk mengukur taubat yang kedua yaitu dengan ketakwaannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketakwaan dalam beribadah, dalam menjalankan perintah Allah, baik wajib dan sunnah. Dan yang terakhir atau ketiga itu taubat al-khas al-khawas. Taubat ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi tauladan kita. Jadi taubat ini sangat khusus ya, lebih dari taubat al-khawas, yakni taubat al-khas al-khawas. Taubat ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar, dan juga dia setiap hari melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya teman-teman, penggolongan taubat terbagi menjadi 3. Yang pertama taubat umum atau taubat awam, dan yang kedua taubat al-khawas, taubat khusus pada orang yang ingin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir taubat al-khas al-khawas, yaitu taubat khususon atau khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang kami sampaikan. Ada kurang atau lebihnya dalam penyampaian ataupun dalam isi dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Wabillahi taufiq wal
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.